Oke. Bagi yang tidak ada halangan dipersilakan untuk on cam agar kita bisa saling menyapa atau silaturahim. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, silakan. Ya, silakan Bapak dan Ibu yang masih belum diubah namanya, bisa diubah dengan format nama, pengundang, dan juga domisili. Ya, sekali lagi saya informasikan yang belum mengubah namanya, silakan untuk diubah dengan format nama, pengundang, dan domisili. Ya, oke. Bu Minda, terima kasih Bu Minda, Apriani Pulungan, oke, dengan Bu Misni, Arawani Nasution di Sumatera Utara. Oke, baik. Sebentar Bu Minda, saya bantu ubah. Oke, Bu Minda. Oke, Sumatera Utara. Oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu terus berjalan, saat ini sudah pukul 4:11, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat morning, good pagi. Ini adalah sebuah sapaan yang hangat yang insya Allah terus menginspirasi buat kita semua, bahwa hari kita harus terus bersemangat, jiwanya jiwa selamat pagi gitu ya. Makanya kami selalu menyapa dengan selamat morning, good pagi. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini, Jumat 24 September 2021, kita sama-sama akan ikuti sebuah event yang ini sangat luar biasa ya, dihadiri oleh dua orang narasumber juga yang sangat luar biasa dengan satu tema yaitu investasi berkah menuju jannah. Oke. Dan Bapak dan Ibu sekalian, meskipun audionya atau kemudian suaranya tidak saya buka, tapi untuk menambah keberkahan event kita di kesempatan sore hari ini, marilah kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk sesi pertama ini, kita akan sama-sama mendengarkan satu tema yang cukup menarik. Ya. Temanya adalah berkaitan dengan sebuah tentang bagaimana kita berbisnis tapi dengan modal syukur. Nah, ini luar biasa nih. Ya, judulnya adalah berbisnis dengan modal syukur. Dan untuk materi yang sangat spesial ini akan disampaikan oleh Pak Basri Adi. Siapakah beliau? Saya akan izin untuk menyampaikan profil beliau terlebih dahulu. Sebentar. Saya bukakan profil beliau. Oke. Ya, baik. Oke, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua terlihat ya di layar monitor. Ya, jadi nama beliau, oke sebentar, rasanya agak, ya, saya agak ini ya, ngeblur ya. Oke, baik. Saya bacakan, insya Allah. Nama beliau adalah Pak Basri Adi, AWPR CFP, ya. Lahir di Semarang, bulan Juni tahun 1971. Kemudian pendidikan, beliau S1 Teknologi Industri Pertanian IPB. Kemudian beliau juga pendidikan beliau adalah sebagai Associate Wealth Planner. Jadi AWP itu adalah singkatan dari Associate Wealth Planner FPSB Indonesia. Kemudian juga sebagai Certified Financial Planner ya di Universitas Pelita Harapan. Oke. Karir dan pencapaian beliau pernah bekerja di beberapa media cetak dari mulai Republika, Tempo, dan juga Putar Indonesia pada kurun waktu tahun 1994 hingga 2006. Pemilik jaringan outlet Mr. Black Coffee itu di tahun 2006 hingga sekarang. Kemudian pemilik PT BHR Group, BHR Agency, BHR Academy, BHR Estate Planner, dan BHR Publishing. Masya Allah, luar biasa ya aktivitas beliau.
Beliau juga termasuk sebagai seorang member of Million Dollar Roundtable atau mungkin lebih biasa dikenal dengan MDRT di tahun 2018 hingga 2019. Ini luar biasa sekali ya. Ini sebuah event bergengsi tingkat internasional ya. Kemudian beliau juga sebagai seorang narasumber dan pembicara acara financial planning dan estate planning. Nah, ini juga menarik. Beliau adalah seorang penulis dari 7 buku yang sangat luar biasa dan saya punya buku salah satunya adalah Titik Tak Bisa Balik yang beliau buat di tahun 2010, kemudian Kun Fayakun for Business tahun 2013, Membangun Istana di Tengah Parit di tahun 2016, Hartamu Bukan Hartamu di tahun 2019, dan 3 buku seri panduan financial planning tahun 2021, yakni adalah Persiapan Dana Pensiun, Penghitungan Nilai Ekonomi, dan Unit Link Bikin Pening. Masya Allah, luar biasa. Oke. Nah, beliau juga, ini kalau Bapak dan Ibu lihat ya di layar Zoom Bapak dan Ibu, beliau ini banyak sekali aktivitas eventnya, mengisi di berbagai macam kelas ya. Ya, sangat luar biasa aktivitas beliau. Ya. Kemudian juga beberapa buku yang juga sudah beliau publish, ini juga sudah banyak sekali di toko-toko buku ya. Nah, ini luar biasa sekali. Dan untuk Bapak dan Ibu semua ya, ada satu yang beliau kemudian mengambil satu quote gitu ya. Ketidaktahuan adalah aib, membiarkan orang ingin tahu tetap dalam ketidaktahuan adalah khianat. Halaman 389, Anak Semua Bangsa Pramudia Anantur ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa mendapatkan buku-buku ini ada kontaknya. Silakan Bapak dan Ibu mungkin bisa capture dulu ya di BHR Publishing ya dengan Ade di 0819 9643 8678 ya, atau ke Tokopedia di toko BHR Publishing ya. Bapak dan Ibu silakan capture untuk bisa mendapatkan buku-buku yang sangat luar biasa dari beliau. Oke. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, beliau tidak hanya cukup dari segi media cetak saja. Pak Basri Adi juga merupakan seorang yang cukup aktif di sosial media dan juga di channel YouTube beliau ya, Basri Adi, Masya Allah ya, luar biasa ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu langsung nanti menuju kepada YouTube-nya, channel beliau. Jangan lupa untuk subscribe ya, karena tidak semua orang bisa mencerna materi perencanaan waris dalam 1 atau 2 kali pertemuan. Maka beliau bagikan pendalaman materi tersebut di channel YouTube-nya beliau. Oke. Baik, nah ini adalah profil-profil dari beliau Bapak dan Ibu sekalian. Nah sekarang mari kita sama-sama menikmati ya materi langsung dari beliau terkait dengan bagaimana berbisnis dengan modal syukur. Oke, saya coba menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Basri. Waalaikumsalam, Mas Agung. Baik, Masya Allah, luar biasa. Oke, sebentar saya jadikan spotlight dulu, Pak Basri. Oke. Ya, Pak Basri, ini berarti tinggal domisili di mana sekarang, Pak Basri? Di Bogor, di Bogor. Oh, di Bogor. Oke, Bogor. Baik. Masih di wilayah Jabodetabek ya. Iya. Oke. Nah, jadi ini materi menarik nih, Pak Basri. Ya, saya juga baru dengar nih bicara tentang bagaimana berbisnis dengan modal syukur. Nah, kira-kira bagaimana dan seperti apa berbisnis dengan modal syukur itu? Silakan Pak Basri, kami berikan kesempatan untuk sharing selama 45 menit ke depan. Kepada Pak Basri, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semua. Selamat pagi, selamat morning, good pagi ya. Ya, selamat morning, good pagi. Selamat morning, good pagi. Luar biasa. Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu semua. Saya lihat ini dari seluruh Indonesia kelihatannya, tidak cuma di Jabodetabek saja. Perkenalkan, nama saya Basri Adi. Tadi sedikit profil saya sudah di-share oleh Pak Agung. Dan mungkin Bapak Ibu masih bertanya-tanya, apa sih sebenarnya profesi saya sebenarnya? Saya adalah seorang estate planner. Itu bahasa Sundanya estate planner, Bapak dan Ibu. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia itu lebih sering disebut sebagai ahli perencanaan waris. Nah, ini profesi baru. Mungkin Bapak Ibu juga baru dengar nih ada profesi perencanaan waris gitu ya. Ini termasuk profesi yang cukup baru di Indonesia, barangkali baru 4-5 tahun ini marak gitu ya. Kenapa? Karena ternyata orang Indonesia ini makin lama makin kaya. Jadi kalau kita bicara kemarin pandemi, krisis apa segala macam, ya di sisi yang satu mungkin iya.
banyak yang usahanya tutup, banyak yang kena PHK. Tetapi di sisi lain ternyata banyak sultan-sultan baru di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu juga punya kekayaan, punya aset. Nah, yang saya harus sampaikan bahwa semakin banyak aset, semakin banyak yang harus dipersiapkan ketika proses pewarisan nanti, gitu ya. Warisan nggak boleh dibagi sekarang, tetapi direncanakan boleh. Kenapa? Supaya nanti tidak terjadi sengketa. Di Indonesia ini kasus perdata paling banyak, sengketa perdata paling tinggi itu masih diduduki oleh sengketa waris. Baru setelah itu sengketa hutang piutang, ya. Sengketa waris paling tinggi. Walaupun mungkin kita jarang dengar ya, tapi kalau Bapak Ibu mau buka websitenya Mahkamah Agung itu sengketa waris nomor 1 paling tinggi. Padahal kita negara yang paling religius, ya, di mana khususnya kalau kita Muslim itu sudah diatur di dalam kitab suci Al-Quran. Tapi kok bisa terjadi sengketa? Nah, nanti saya akan ceritakan kenapa-kenapanya. Nah, saya tahu Bapak Ibu bukan mau melihat wajah saya, Bapak Ibu pengen dengar materi saya, maka saya akan langsung ke materi ya. Sebentar, saya akan buka. Materi saya pada sore hari ini, saya kasih judul begini, berbisnis dengan modal syukur. Gitu ya. Dan ini mungkin Bapak Ibu mungkin sebagian sudah pernah dengar, atau mungkin yang belum dengar, ini mungkin barangkali adalah sesuatu hal dasar yang kita mesti tahu, bagaimana Islam mengajarkan kita mencapai manfaat hidup yang optimal. Kenapa bukan maksimal? Karena kalau maksimal itu tidak memberi ruang untuk berkembang. Ya, kalau optimal kita masih bisa berkembang. Ya Bapak Ibu ya, kenapa saya pilih katanya optimal? Oke. Nah, sebentar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung, ini adalah sedikit mengenai pekerjaan saya, gitu ya. Dan kalau tadi masih bertanya-tanya BAR Group isinya kok ada agency, ada akademi, estate planner, dan publishing, ya karena saya juga bergerak membuat kelas-kelas, mengisi kelas seperti sore hari ini. Estate planner itu membuka ruang untuk konsultasi buat Bapak Ibu yang pengen merencanakan proses pewarisannya nanti kelak, gitu ya. Tapi bukan membaginya ya, perencanaan, karena proses pewarisan itu konsekuensinya adalah biaya nanti, gitu ya. Menerima warisan itu gratis, tetapi memiliki warisan itu tidak gratis. Nah, itu yang kita harus tahu. Dan publishing tadi penerbitan buku, oke. Terus kemudian ini aktivitas saya, tadi sudah Pak Agung juga sampaikan, saya mengisi banyak kelas, ya. Saya juga mengisi sesi-sesi untuk teman-teman di asuransi jiwa dan di perbankan, terutama untuk nasabah-nasabah prioritas. Kenapa? Karena nasabah prioritas hartanya banyak. Ya, makin banyak hartanya, potensi masalahnya makin banyak. Itu kenapa harus punya pengetahuan. Dan orang-orang berharta di luar sana itu haus ilmu-ilmu begini, gitu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian saya juga menulis buku, tadi sudah disampaikan, ada 7 buku yang sudah saya tulis. Insya Allah saya sedang menyiapkan buku ke-8, itu judulnya Menikah dengan Nasabah, gitu ya. Ceritanya nanti lain kali lah ya, karena waktu kita nggak cukup untuk cerita soal buku ini. Kemudian saya juga bikin channel YouTube untuk supaya materi saya tidak eksklusif. Bapak Ibu bisa akses materi saya kapan saja, di mana saja. Yang penting ada internet, ya. Oke, saya akan memulai materi saya pada sore hari ini dengan foto ini. Ada di antara Bapak Ibu yang nggak kenal dengan orang ini? Boleh jawab di chat. Ada yang nggak kenal? Atau mungkin pertanyaan saya ubah. Siapa yang kenal Bapak ini? Foto orang ini. Ada yang kenal? Boleh jawab di chat. Oke, Pak Mujianto kenal. Oh, semua kenal. Wah, luar biasa, luar biasa. Iya, saya yakin Bapak Ibu yang orang Indonesia usianya barangkali tahun-tahun 2000-an itu usia mungkin sudah 10 sampai 15 tahun pasti kenal. Ya, beliau adalah Pak Dahlan Iskan, ya. Beliau adalah mantan menteri betul. Beliau adalah pemilik harian Jawa Post Group. Ini adalah salah satu mantan bos saya dulu di media, gitu ya. Bapak Ibu perlu tahu bahwa Pak Dahlan ini etos kerjanya luar biasa. Ya, dia kalau di kantor itu kita selalu julukin sebagai orang yang nggak punya puser, karena nggak ada capeknya. Kerja bisa 24 jam. Ini Pak Dahlan. Nah, karena etos kerjanya yang luar biasa ini, pada tahun 2007 Pak Dahlan sebenarnya sebelum tahun 2007. Jadi 3 tahun sebelumnya, sejak beliau diangkat menjadi Dirut PLN, kemudian beliau diangkat menjadi Menteri BUMN, itu beliau menderita yang disebut sebagai sirosis atau kanker hati,
gitu ya. Nah, bukan hati perasaannya, tetapi hati liver yang membuat hatinya tidak berfungsi, tidak bisa menyaring kotoran dalam darah dengan baik, ya. Sehingga pada tahun 2007 memutuskan untuk melakukan operasi ganti hati ke Cina. Ya, singkat cerita tahun 2007 beliau pergi ke Cina setelah beberapa kali observasi dan melakukan proses transplantasi hati. Jadi beliau dapat donor hati dari seorang pemuda di Cina. Gitu ya, anak muda hatinya disumbangkan untuk ya sebenarnya dibeli ya, didonorkan gitu ya untuk Pak Dahlan dan alhamdulillah beliau hidup sehat sampai sekarang. Karena ada beberapa pasien transplantasi hati yang juga tidak bisa survive. Contohnya adalah Cak Nur. Mungkin Bapak Ibu kenal Bapak Nurkolis Majid, pendiri Paramadina, itu tidak bisa survive setelah proses ganti hati. Gitu ya. Lalu beliau menulis buku pada tahun 2018. Yang menarik dari buku ini adalah ini. Jadi ini sudah mau halaman-halaman selesai. Jadi di awal-awal beliau cerita tentang proses ganti hati, kemudian di halaman 221 beliau cerita berapa sih biaya yang saya keluarkan untuk mereparasi organ-organ saya itu, artinya hati dan dan sebagainya gitu ya, yang memang dioperasi pada hari itu. Di penutup tulisan ini saya memberikan isyarat jumlahnya. Biaya operasinya sendiri tidak besar jadi untuk operasinya sendiri nggak besar gitu ya. Seharga rumah tipe 100. Jadi kalau saya bayangin rumah tipe 100 ini buku tahun 2018, ini di buku tahun 2012, cerita tentang kejadian tahun 2007, rumah tipe 100 itu mungkin harganya masih 300 jutaan. Jadi biaya operasinya cuma 300 jutaan. Gitu ya. Tetapi berapa sih total keseluruhan termasuk donor hatinya? Harga hati baru yang ditransplantasikan itu beliau cerita di halaman 223. Jadi beliau bilang bahwa kini saya punya 2 Mercy katanya. Yang satu adalah Mercy S500 tahun 2005. Untuk yang sudah punya Mercy mungkin sudah tahu. Untuk yang belum punya Mercy saya doakan segera punya mobil Mercy. Dan kalau bisa yang S500 karena ini versi paling mewah, paling mahal. Kalau beli Mercy paling mahal itu S serinya. Tahun 2005 dibeli seharga 3 miliar. Jadi harga mobil Mercy itu 3 miliar tahun 2005. Satunya lagi ada logo Mercy di kulit perut saya, itu bekas operasi maksudnya, gitu ya. Jelek, nggak tahu seri berapa, tapi kira-kira 3 miliar juga. Jadi Bapak Ibu, kalau hati atau liver aja harganya 3 miliar, jadi kalau kita tadi Pak Dahlan cerita liver dia ternyata harganya 3 miliar, kita harus bertanya dong, berapa sih total nilai organ yang kita milikin? Kita nggak pernah ngitung tuh, gitu. Nah, Pak Dahlan sudah menyadarkan kita. Nah, saya iseng-iseng nih, Bapak Ibu. Saya iseng-iseng, berapa sih sebenarnya harga organ-organ tubuh kita yang lain selain hati tadi? Saya coba searching. Nah, saya dapat nih. Tetapi datanya adalah untuk orang yang sudah meninggal di bawah 10 jam. Kenapa? Karena kalau sudah meninggal di atas 10 jam, itu sudah terjadi pembusukan. Organnya sudah nggak laku. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi buat orang yang meninggal di bawah 10 jam, kalau organnya dipretelin, kemudian dijual di pasar gelap, itu kurang lebih kalau di total-total itu harganya 6 miliar. Bapak Ibu kebayang nggak sih kalau kita kemana-mana ini nenteng harta senilai 6 miliar? Mungkin nggak kebayang ya. Gitu. Dan itu luar biasa ya Bapak dan Ibu. Maka saya selalu berbicara kepada teman-teman semua gitu ya, terutama Bapak Ibu yang terhormat di sesi pada sore hari ini adalah bayangkan kalau orang udah meninggal aja dipretelin nilainya 6 miliar. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu boleh tulis di chat. Berapa harga kita saat masih hidup? Nah, boleh kita ramekan. Berapa kira-kira kalau melihat bahwa orang meninggal 10 jam itu total itu ternyata organnya kalau dijual-jual harganya 6 miliar. Kita nih yang masih hidup berapa kira-kira harganya? Boleh Bapak Ibu 25M. Tak ternilai betul. Tak ternilai di atas 100M. Luar biasa. Saya setuju. Terima kasih Bapak dan Ibu. Wah 50M. 1 triliun. Betul, tak terhingga. Saya setuju. Saya kira kita punya semua jawaban yang sama. M-nya sampai nggak keting-hitung ya, nggak cuma 1, mungkin ada puluhan M, ratusan M. Oke, saya setuju. Tapi gini, supaya kita memudahkan hitungan, ya ini bukan masalah Anda harganya harus segini, Anda segini, enggak. Ini untuk memudahkan hitungan aja.
bagaimana kalau kita hitung bahwa nilai kita yang masih hidup itu kurang lebih 10 kali nilai orang yang udah meninggal. Artinya organ kita yang masih hidup ini ternyata nilainya 60 miliar. Ya, ini untuk memudahkan hitung aja. Boleh Bapak 100 M, 1 triliun, boleh banget. Tetapi saya mau memudahkan hitungan Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya begitu lahir di dunia, kita ini udah dimodalin ya aset yang nilainya 60 miliar. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Nyadar nggak kita? Makanya saya sering apa ya? Kadang-kadang saya orang yang suka bukan memotivasi. Saya bukan motivator. Saya suka sharing kepada teman-teman yang saya pengen jadi entrepreneur. Saya senang banget karena menjadi entrepreneur itu sedang meneladani apa yang dilakukan Rasulullah kan. Rasulullah kan bukan pegawai negeri ya. Beliau adalah entrepreneur gitu kan. Nah, tapi saya paling sebel nih, tarafnya udah sebel. Pada orang-orang yang kalau kita bicara, yuk kita bikin bisnis yuk. Enggak, aku nggak punya modal. Oh, nggak apa-apa, ini modalnya cuma ngomong aja. Aku nggak bisa ngomong. Teman-teman, dengan kita bicara bahwa kita nggak punya modal, kita nggak bisa ngomong, pada dasarnya kita sedang tidak bersyukur. Karena begitu kita lahir di dunia, kita itu sudah dimodalin 60 miliar. Itu sesuatu yang menurut saya luar biasa saya dapatkan dari buku itu. Nah, hari ini karena kita bicara bisnis ya, investasi ya, maka saya akan bawakan satu konsep namanya ROI. ROI itu bukan Roy Martin ya, Bapak Ibu ya. ROI itu return of investment. Jadi begini, sederhananya begini. Bapak Ibu punya uang ya, kebetulan mungkin rumahnya kena pembebasan jalan tol gitu ya. Punya duit. Lalu ada orang datang, bro, yuk ikut bisnis saya, kata orang tersebut. Bisnis saya menguntungkan. Gitu. Nah, biasanya kalau kita mau ikut bisnis orang, kita kan nanya, oke bro, ada ukuran-ukurannya kan, ada namanya BEP, ada namanya ROE, ada namanya ROI, dan segala macam. Ya, ini bahasa orang keuangan. Biasanya yang paling sering ditanya adalah, itu tingkat keuntungannya berapa? Return of investment-nya berapa? Kalau aku invest segini, setahun hasilku berapa? Itu namanya return of investment. Ya. Biasanya orang membandingkan return of investment, suatu usaha itu menarik atau tidak, itu dengan, kalau Bapak Ibu dibandingkan simpan uangnya di bank syariah, Bapak Ibu dapat bagi hasil misalnya setahun 3%, ya, deposito bank syariah setahun 3%, harus di atas 3%. Kenapa? Karena kalau di atas 3%, kalau usaha yang ditawarkan itu ROI-nya di bawah 3%, itu usaha nggak menarik. Ya mendingan duit saya taruh di deposito di Bank Syariah Indonesia. Ketahuan kan, udah dapat 3%, aman lagi. Nah, makanya biasanya kalau saya punya proposal bisnis, saya selalu bilang bahwa ROI-nya di atas bagi hasil deposito Bank Syariah. Katakan nih, ROI-nya 5%, karena deposito tadi cuma 3% per tahun. Ini 5% per tahun, jadi lebih menarik lah. Ya. Bapak Ibu, dengan modal yang tadi sudah Allah berikan sebesar 60 miliar, maka setidaknya kita semua termasuk saya, itu harusnya bisa memberi manfaat ya kepada umat lah ya. Kalau kita bicara manfaat kepada orang di sekeliling kita kan umat berarti ya. Sebesar 3 miliar per tahun harusnya. 5% dari 60 miliar. Jadi harusnya karena kita sudah dimodali 60 miliar, setiap tahun kita harus ngasih manfaat tuh 3 miliar. Atau 250 juta per bulan. Nah, sampai sini nih biasanya. Sudah ada yang mulai rada mikir, ya Pak, saya gaji UMR, Pak, gimana saya mau kasih manfaat 250 juta per bulan? Gimana saya bisa memberi manfaat besarnya 250 juta per bulan? Nah, itu contoh orang yang kurang syukur nikmat. Kenapa? Dia lupa modalnya kita semua sudah sama 60 miliar. Gitu. Kalau sekarang saya pendapatan atau manfaat yang saya bisa berikan nggak cuma ke keluarga saya tapi juga ke orang di sekeliling saya di bawah 250 juta per bulan, itu berarti kita masih belum kerja keras dan kerja cerdas. Modal
yang sudah diberikan itu masih disia-siakan. Nah, pertanyaannya, gimana dong Pak Islam ngajarin kita agar ROI kita tadi optimal? Dengan sekarang misalnya income saya UMR Pak, income saya misalnya belum sampai 250 juta Pak, baru 249 juta Pak, baru 25 juta, enggak apa-apa. Ada cara yang sudah diajarkan Islam agar manfaat kita optimal dengan modal kita yang sudah 60 miliar tadi. Tanpa melihat bahwa income kita baru mungkin belum sampai ke 250 juta per bulan. Ya. Nah, di dalam Islam, saya catat ada 3 prinsip yang diajarkan Bapak dan Ibu. Oke. Nomor 1, Islam mengajarkan bahwa hidup itu tak hanya urusan hari ini. Tapi kok gambarnya sapi. Ya, mungkin ada yang bisa menebak karena di bawahnya sudah ada tulisan sebenarnya kan. Kisah 7 sapi betina gemuk dan 7 sapi betina Yusuf. Saya mau tanya dulu. Kalau saya sebut surat Yusuf, ini cerita tentang nabi siapa? Boleh tulis di chat. Surat Yusuf itu cerita tentang nabi siapa sebenarnya? Boleh chat? Oke. Pak Hendri, terima kasih. Nabi Yusuf. Oke. Ya betul, pasti Nabi Yusuf ya, karena kisahnya Nabi Yusuf. Terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak. Pertanyaan kedua, kalau Bapak Ibu, terutama ibu-ibu nih saya tanya, kalau ibu-ibu dengar kata Nabi Yusuf, apa yang ibu-ibu ingat dari Nabi Yusuf? Ayo, silakan chat. Apa yang ibu ingat, apa yang nempel di dalam pikiran ibu-ibu terutama mengenai Nabi Yusuf? Saya yakin jawabannya semua sama. Nanti kalau lagi hamil, pengen anaknya ganteng, tiap malam baca surat Yusuf. Kenapa? Nabi Yusuf tuh ganteng. Betul. Ini jawabannya nggak ada yang salah ya. Jadi ganteng, tampan, ketampanan. Ya betul banget orang yang ganteng. Cakep, imut. Iya, kayak udah pernah lihat aja, Bu. Oke. Nah, Bapak Ibu, ada hal yang kita mungkin sebagian besar Muslim itu tidak tahu mungkin, atau mungkin lupa, bahwa Nabi Yusuf itu adalah Menteri Keuangan nomor 1 di dunia. Menteri Keuangan terhebat di dunia. Ya, ini kisahnya ada di dalam surat Yusuf ayat 43-49 mengenai kisah 7 sapi betina gemuk dan 7 sapi betina kurus. Apa sih ceritanya? Saya ulang ya, Bapak Ibu pasti mungkin sudah pernah belajar ini. Jadi ceritanya, ya mungkin Bapak ceritanya langsung saya potong di tengah-tengah ya. Jadi ceritanya kan Nabi Yusuf itu dibuang sama saudara-saudaranya, dimasukin sumur, kemudian diambil sama para musafir, dijual di Mesir, diambil oleh seorang pejabat di Mesir sebagai anak angkat, bukan anak angkat lah ya, anak asuh gitu ya, suruh bantu-bantu. Lalu ternyata kan dia ganteng, kemudian istrinya si pejabat itu naksir, dan akhirnya memfitnah yang membuat Nabi Yusuf masuk penjara. Ya, di penjara dia ketemu 2 orang, yang satu mimpinya, dua-duanya mimpinya bisa ditakwilkan dengan benar oleh Nabi Yusuf. Ya, nah betul, Zulaikha. Nah, pada suatu ketika ceritanya Raja Mesir, jadi Raja Mesir itu namanya gelarnya Fir'aun ya. Jadi Fir'aun itu enggak semua musuhnya Nabi Musa itu yang seperti yang jahat itu namanya Fir'aun. Fir'aun itu gelar untuk Raja Mesir ya. Jadi ada seorang Fir'aun itu mimpi di dalam mimpinya itu kelihatannya nyata banget bahwa dia melihat di tepi sungai ada 7 sapi betina gemuk dimakan oleh 7 sapi betina kurus. Dan si sapi kurus tadi habis makan sapi gemuk itu nggak jadi gemuk juga, tetap kurus gitu ya. Dan 7 bulir gandum yang berisi serta 7 gandum yang kosong bulirnya. Nah, itu impiannya. Lalu raja menanyakan ini kepada orang pintar seluruh Mesir, tidak ada yang bisa mentakwilkan mimpi tersebut, malah banyak yang ngeledek, raja ini ngimpi aja dipikirin gitu kan. Hingga kedengaran oleh salah satu juru minumnya raja. Juru minum itu orang yang suka memang pekerjaannya menuangkan minuman ke raja, yang ternyata dulu pernah satu penjara dengan Nabi Yusuf, gitu ya. Dan dia bilang kepada raja, wahai raja, aku kenal orang yang bisa mentakwilkan mimpi. Orang yang sekarang ada di penjara, namanya Yusuf. Tanyakanlah kepada Yusuf apa arti impianku. Maka diceritakan di dalam surat Yusuf tersebut bahwa akan datang 7 tahun sejahtera. Ya, di Mesir itu nanti akan 7 tahun sejahtera, air cukup, panen bagus. Ya,
Tetapi setelah 7 tahun yang sejahtera itu akan datang 7 tahun yang paceklik. Musim kering berkepanjangan, gandum mati semua. Dan setelah 7 tahun itu selesai, 7 tahun yang paceklik selesai, akan datang lagi 7 tahun kemenangan. Itu arti impian yang ditakwilkan oleh Nabi Yusuf kepada si Firaun. Si Firaun merasa benar, kayaknya feeling saya begitu, gitu. Lalu dia minta kepada para prajuritnya untuk tolong keluarin Yusuf. Dan Nabi Yusuf bilang kepada Raja Mesir, angkatlah saya sebagai bendahara dan menteri keuangan dari negeri ini. Saya akan bantu selamatkan negeri Mesir dari bencana itu. Gitu ya. Singkat cerita, diangkatlah dan Mesir selamat dari bencana yang benar terjadi 7 tahun sejahtera, 7 tahun paceklik, sehingga menjadi 7 tahun lagi kemenangan. Nah, apa yang kita pelajarin dari surat Yusuf adalah hidup itu nggak cuma urusan hari ini aja nih. Gitu. Apa sih tanda-tanda kalau kita tuh masih mikirnya hidup itu urusan hari ini aja? Ini. Ada yang kenal ini? Boleh tanya. Saya cuma mau tanya, kenal nggak sama ini? Ada namanya kartu kredit, ada namanya Adira Kredit, ada namanya Ion Credit Service. Kenal ya Pak ya? Terima kasih Pak Mujianto. Ada namanya Home Credit, kenal. Gitu ya. Kenapa kadang-kadang kita tergerak untuk menggunakan jasa mereka? Karena kita ada sesuatu keperluan yang kita pikirin udahlah gimana nanti. Yang penting sekarang saya punya dulu. Gitu kan? Saya dulu juga begitu Bapak dan Ibu, ya. Saya dulu juga begitu. Dulu pengen punya mobil gitu. Gimana caranya? Udah leasing gitu, ya kan? Akhirnya kenalah dengan ini. Tapi saya mau tanya, kalau dengan ini ada yang kenal nggak? Atau barangkali ada yang punya? Bapak Ibu kenal nggak dengan ini? Ada yang kenal? Oke, terima kasih Pak Arief. Kenal ya? Ada Sukri, Sukuk Negara Retail, ya kan? Ini adalah model investasi syariah. Sukuk Tabungan Negara, alhamdulillah banyak yang kenal. Ada Pak Eko juga kenal ya. Terima kasih Pak Eko. Yaitu, jadi kalau kita bicara bahwa hidup tidak cuma untuk hari ini, kita belajar dari pengelolaan sumber daya ala Nabi Yusuf tadi, maka kita harus kenal ini, Bapak dan Ibu. Ya, di mana kita mikir bahwa suatu saat lagi ada tujuan keuangan yang harus kita capai. Apa misalnya? Bahwa kita harus meninggalkan manfaat, maslahat buat para ahli waris kita. Ya, jangan meninggalkan maksiat atau ya semacam itulah ya, karena hutang kan tadi kan, gitu. Nah, jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah kenal dan sudah punya. Ini adalah pelajaran yang sudah diajarkan dari zaman dulu oleh Menteri Keuangan terbaik di dunia. Menteri Keuangan pertama dan Menteri Keuangan terbaik di dunia itu justru orang Islam, Nabi Yusuf. Ya, Bapak Ibu. Itu pertama. Belum selesai, masih ada 2 lagi. Apalagi prinsip kedua? Islam mengajarkan bahwa apa yang kita cari itu akan kita tinggal. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita dengan susah payah kita kerja keras sebagai kuda tadi, itu nanti nggak ada yang kita akan bawa. Semua akan kita tinggal. Maka kita bicara soal perencanaan waris, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, ini menarik nih perencanaan waris. Saya akan sedikit lebih dalam di sini. Kenapa menjadi penting? Di dalam Islam sendiri ada 3 prinsip pewarisan Islam. Ya, ini yang harus kita pegang. Orang Islam harus ngerti, gitu ya, bahwa di dalam konsep pewarisan Islam itu ada 3 prinsip. Nah, proses pewarisan baru bisa terjadi ketika pemilik harta meninggal ya, jadi nggak bisa dibagi sekarang. Tapi perencanaannya boleh. Artinya gini, surat An-Nisa ayat 9 bilang bahwa kita dilarang meninggalkan generasi penerus kita dalam kondisi yang lemah. Lemah itu tidak cuma harta, tetapi juga ilmu. Makanya kita harus ngasih tahu pada saat perencanaan itu, nih loh, nanti Bapak itu punya harta ini. Kalian nanti bagi sesuai syariat Islam, cara pembagiannya begini, barangnya ini, nilainya begini. Dah, itu yang diamanatkan di dalam surat An-Nisa ayat 9. Apa 3 prinsip itu? Pertama adalah segera. Nah, ini yang banyak salah di Indonesia nih. Mohon maaf ya Bapak Ibu yang Muslim terutama harus tahu bahwa proses pembagian waris itu harus segera. Kenapa? Karena jangan sampai harta waris itu kecampur-campur. Kita tahu di dalam konsep Islam,
harta yang ditinggalkan suami itu akan dibagikan kepada para ahli waris suami. Siapa ahli waris suami selain istri dan anak? Adalah orang tua suami. Bayangkan kalau itu belum segera dibagi, keburu si istri juga meninggal, sedangkan harta waris istri itu harus dibagi keluarga istri, berantem itu keluarga suami sama istri. Merasa masing-masing punya hak. Dan ini yang banyak terjadi di Indonesia. Sungkan, ewuh pekewuh. Ah, ibu masih ada. Kok harus dibagi sekarang? Ya jangan dong, gitu. Nggak enak. Atau ibunya bilang, kalian tega ya, saya masih hidup mau bagi-bagi waris. Nggak boleh begitu. Karena prinsipnya harus segera. Apa sih dampak penundaan pembagian waris? Nah, pertama kalau kita bicara dampak penundaan adalah dampak dunia. Ini saya ambil satu berita, ini adalah puncak dari gunung es. Tadi yang saya bilang perkara sengketa waris yang luar biasa banyak di Indonesia. Ibu berantem sama anak gara-gara warisan. Kenapa ibu ngotot? Karena merasa suaminya udah bikin wasiat. Nah, dia nggak tahu bahwa wasiat itu tunduk kepada aturan hukum waris. Nggak bisa sembarangan. Ya, ada aturan dan batasan. Anak merasa dia punya hak, dia tuntut haknya tersebut. Akhirnya ketemu di pengadilan. Luar biasa Bapak dan Ibu. Ngapain gitu ya ibu sama anak sampai harus berantem di pengadilan? Seharusnya nggak terjadi. Tetapi mungkin kalau kita bicara etika, nggak etis. Ya kan, nggak etis. Tetapi secara hukum, ya hak anak punya hak gitu. Nah itu yang terjadi. Terjadi sengketa di dunia. Ini putusan pengadilannya dari peristiwa yang tadi, di mana akhirnya hakim memutuskan ya harus dibagi sesuai ketentuan hukum waris Islam. Gitu, nggak bisa dikuasai oleh istri. Dalam hal ini ibunya si anak yang menuntut tadi nggak bisa, gitu, karena sudah ada hukumnya. Itu baru dampak dunia loh Bapak Ibu. Dampak di akhirat ada nggak? Ada dampak di akhirat. Nah sebelum bicara dampak di akhirat, apa dampaknya? Saya kasih previewnya dulu. Preambul, pembukaannya dulu. Islam mengatur pembagian waris, salah satu tujuannya adalah memuliakan hak anak yatim. Itu yang kita harus tahu. Ya, jadi bukan memuliakan haknya para janda atau dudaknya. Ya, jadi kalau suami meninggal yang dilindungi itu sebenarnya bukan haknya si jandanya, karena janda itu dapatnya paling kecil dibanding orang tua, dibanding anak, janda itu dapatnya paling kecil. Gitu. Demikian dudaknya. Ya, siapa yang dilindungi adalah hak anak yatim. Ya, kita bicara dari surat An-Nisa ayat 2. Kalau kamu punya anak yatim udah balik, hartanya harus kamu kasih. Jangan ditukar, jangan dimakan. Itu kalau anaknya udah balik. Kalau anaknya belum balik, dikasih tahu di dalam surat An-Nisa ayat 5. Kamu cuma bisa jadi walinya. Ya, cuma boleh mengelola, begitu dia balik harus dikasih. Gitu. Jadi nggak boleh juga dimanipulasi. Gitu. Apa dampaknya kalau misalnya melanggar surat An-Nisa ayat 2 sama 5 ini? Artinya tadi nggak mau bagi waris, ya udah dikekepin sendiri sama ibunya misalnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah udah dikasih tahu dalam surat An-Nisa ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh-penuhnya dan mereka masuk dalam neraka. Jadi masuk neraka, iya, di dalam perutnya diisi juga sama api neraka. Luar biasa Bapak dan Ibu. Dampak dari penundaan pembagian waris yang membuat seorang ibu misalnya, atau seorang bapak misalnya, yang ditinggal oleh pasangannya itu makan harta anak-anaknya. Ini luar biasa gitu ya. Nah itu prinsip pembagian waris yang pertama. Yang kedua adalah ijbari. Ijbari itu terjemahannya adalah sesuai dengan ketentuan syar'i. Tidak boleh ada campur tangan emosi, nalar manusia nggak boleh. Gitu ya. Jadi sudah ada ketentuannya, jangan mencampur adukkan dengan nalar dan emosi manusia. Ya ini kita kan sering begitu ya. Ya nggak enak lah, ibu masih ada, masa mau dibagi sekarang gitu kan. Nah itu mencampur adukkan dengan emosi. Sekarang pertanyaan saya, siapa sih yang berhak membagikan harta waris? Jadi misalnya seorang bapak meninggal, siapa yang berhak membagikan harta waris bapak yang meninggal tersebut? Boleh jawab di chat Bapak dan Ibu? Siapa yang berhak membagikan harta warisnya? Pertanyaan saya. Ayo, boleh? Siapa yang berhak membagi harta waris? Bapaknya meninggal nih, atau suaminya meninggal, masih ada anak-anak. Siapa yang berhak membagikan harta warisnya? Ahli waris. Oke, terima kasih Pak Idri. Kalau bingung bisa ke kantor urusan agama, betul. Iya Pak. Hakim, yes. Siapa lagi? Oke, nggak apa-apa. Jawabannya adalah hakim, wali. Oke, baik, terima kasih Pak. Jawabannya adalah sudah disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 11. Ya,
Di dalam surat An-Nisa ayat 11 disebutkan bahwa Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Jadi yang berhak membagi waris adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya Islam itu tidak mengenal kepemilikan harta. Harta yang kita miliki ini adalah harta titipan. Jadi siapa yang bisa membagi adalah yang punya. Yang ngasih kita titipan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara baginya sudah diatur secara detail di dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Nah, tapi kalau kita bicara ini bisa panjang. Ini kelasnya bisa 3 jam, Bapak dan Ibu. Nanti lain kali kita bahas secara mendetail. Tapi intinya sudah diatur tadi secara prinsip ijbari, sudah ada ketentuan syar'inya, nggak boleh. Karena atas dasar ini anak saya sayang, saya akan kasih dia lebih banyak daripada anak yang nggak pernah saya sayang misalnya. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi tidak ada urusan emosi, tidak ada urusan akal di sana. Sudah ada ketentuan mainnya. Ya, jadi Allah yang bagi, yang berhak membagi adalah Allah. Teknis pembagiannya ya para ahli waris akan bisa membaginya. Mau sendiri, mau pakai hakim, mau minta tolong alim ulama, silahkan. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa reward and punish-nya? Jadi kalau tadi kan menunda sudah ada punishment-nya, ya kan? Kalau ini baginya nggak sesuai ketentuan ijbari tadi, tidak ikut prinsip ijbari apa? Ada reward and punish-nya nggak? Gitu ya. Dan itu jawab langsung loh Bapak Ibu. Ada reward and punish-nya. Reward and punish-nya langsung disebut di dalam surat An-Nisa ayat 13 dan 14. Kalau kamu ikut, kamu masuk surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai kekal di dalamnya, itu kemenangan besar. Kalau kamu nggak ikut, kamu bagi-bagi waris seneng-senengnya udelmu sendiri, gitu ya, seneng-senengmu hatimu sendiri, itu kamu akan masuk dalam api neraka dan ia kekal di dalamnya. Luar biasa ya, Bapak dan Ibu. Ini bukan sesuatu yang sepele, ini penting. Tapi di Indonesia, karena kita sepelekan, akhirnya banyak sengketa. Ya karena ini sudah dikasih tahu, gitu. Oke ya. Nah, itu prinsip pembagian waris yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah akurat. Kenapa harus akurat? Karena dari sisi fisik harta, jadi kalau Bapak Ibu melihat harta secara Islam itu ada 10 macam cara memandang harta, gitu ya. Ada yang bisa bergerak, ada yang tidak bisa bergerak, ada termasuk salah satunya adalah yang bisa dibagi dan tidak bisa dibagi. Nah, khusus untuk tidak dapat dibagi, untuk harta yang tidak bisa dibagi, ya, itu harus ditakar nilainya dan itu harus akurat. Supaya apa? Supaya tidak ada yang dirugikan. Ya. Tapi kan masih banyak yang bicara begini, bagi rata aja lah, toh kalau berselisih tinggal dibawa ke pengadilan gitu kan. Kan suka ada yang begitu juga. Oke, saya harus kasih tahu juga bahwa di dalam surat Al-Baqarah ayat 188 disampaikan bahwa dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Ya, karena tadi kan sebenarnya udah tahu nih hitung-hitungannya, aku dapatnya dikit. Udahlah, bagi rata aja, ya kan? Supaya apa? Supaya aku dapatnya lebih banyak, gitu kan? Nah, itu nggak boleh. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, gitu. Nah, dengan supaya kamu bisa tadi mendapatkan pembenaran gitu ya, itu nggak boleh. Ya, kita nggak boleh. Jadi sudah ada ketentuannya, ikutlah ketentuan itu, gitu ya. Oke, jadi kalau kita simpulkan tadi nomor 2 tadi kan pertama kan hidup tidak hanya untuk hari ini, yang kedua adalah yang kita cari itu nanti semua akan kita tinggal dengan ketentuan pembagian waris sudah tersebut di dalam Al-Quran. Ada 3 ya, sorry ini kok tangannya 2 tapi ininya 3 ya. Sebenarnya karena cuma 2, yang 3 itu harusnya ada di dalam hati, itu bisa dikikis ya. Yang pertama adalah tidak tahu caranya, ya hukum waris, di mana bilangnya hukum waris itu rumit gitu katanya. Padahal sekarang banyak aplikasi yang bisa membantu kita untuk membagi waris. Ya, aplikasinya sudah banyak. Tahu hukumnya mau tidak punya biaya, nah ini paling repot. Ini banyak terjadi di Indonesia. Ya tadi sudah saya bilang bahwa menerima warisan itu gratis, memilikinya tidak gratis. Gitu. Nah nanti kita akan bicara di perencanaan aset. Ya, waktu kita nggak banyak, next time kita akan bicara soal itu. Tipu muslihat itu adanya di hati, sebenarnya itu nggak masuk ke situ ya. Sebenarnya itu nggak, itu karena bisa terjadi kepada siapa aja. Oke, yang ketiga, kalau tadi yang kita cari akan kita tinggal, yang kita berilah yang nanti akan kita bawa, gitu. Ini kita bicara pengamalan wakaf. Pertanyaannya, Pak, kenapa nggak sedekah aja? Kenapa nggak zakat aja? Kenapa harus wakaf? Gitu pertanyaannya kan? Kenapa harus wakaf? Ya.
pertanyaan saya nih sebelum kita masuk ke sini. Mau nggak Bapak Ibu saya bantu untuk bisa bangun masjid? Tolong jawab di chat. Mau nggak Bapak Ibu saya bantu, kami bantu untuk bisa bangun masjid? Mau. Terima kasih Pak Arif, Pak Ade. Ada lagi? Mau. Wah, luar biasa, luar biasa. Wow. Pasti mau ya? Bapak Ibu semua ya? Mau pasti. Siapa yang nggak mau di akhir hayat kita, mungkin sebelum kalau bisa mau pisan, sebelum akhir hayat kita sudah bisa punya masjid. Kenapa? Masjid itu pahalanya nggak putus. Ya kan, kita udah nggak ada, masjidnya tetap ada di situ, tiap kali ada orang sholat, kita kecipratan pahala. Ya kan? Kenapa penting menjadi membangun masjid? Walaupun nanti tidak hanya masjid ya. Ya, terima kasih yang sudah mau gitu ya. Senang sekali. Butara nanti akan follow up nih. Gimana caranya bisa bangun masjid? Ya, saya nggak punya capability untuk bicara soal itu. Pertanyaan kedua, mau nggak Bapak Ibu bantu orang lain di sekitar Bapak Ibu membangun masjid? Kalau tadi Bapak Ibu udah mau, ini kita ngomong nih ke tetangga, kamu mau nggak aku bantuin bangun masjid? Bro, mau nggak bro aku bantuin? Oh mau. Wah oke, luar biasa, luar biasa. Senang saya dengarnya. Iya. Baik, terima kasih. Menarik. Jadi itulah semangat yang saya kira kita harus tularkan ya, di mana kita berlomba-lomba mengajak kebaikan. Fastabiqul khairat. Nah, pertanyaannya kan tadi kan saya bilang kenapa harus wakaf gitu loh kalau kita bicara sustainability pahala tadi atau pahala yang sustain yang berkelanjutan. Kenapa harus wakaf? Kenapa nggak sedekah? Kenapa nggak zakat gitu kan? Ini ada satu hadis sahih ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah bersabda bahwa jika anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya. Kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, Bapak Ibu sudah hafal ini, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan. Yes. Tapi Bapak Ibu harus jeli melihat hadis ini. Di dalam hadis ini, ada 2 yang mengandung unsur tidak terkendali, ada 1 yang mengandung unsur terkendali, artinya bisa kita kendalikan. Apa itu? Kita lihat. Yang memberikan sedekah jariah, sedekah yang tidak putus pahalanya, sustainability pahala. Saya nggak tahu bahasa Inggrisnya pahala apa. Sustainability pahala itu ada 3. Oke, pertama, ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu, tidak semua orang bisa seberuntung saya, bisa ketemu dengan Bapak Ibu, bisa sharing seperti ini, gitu kan? Bisa mengajar. Tidak semua seberuntung Bapak Ibu yang sekarang menjadi guru. Ilmunya bermanfaat. Sekarang saya mau tanya, siapa di antara ibu-ibu, ini ibu-ibu biasanya, kalau bapak-bapak biasanya kerja di kantor, siapa di antara ibu-ibu yang sekarang anaknya kan masih sekolah di rumah ya, school from home ya, siapa ibu-ibu yang bawaannya darah tinggi ketika anaknya ngerjain PR? Ada nggak? Semoga nggak ada ya. Tetapi Bapak Ibu itu adalah contoh paling sederhana di mana kita kadang-kadang pengen punya ilmu yang bermanfaat, tapi kesempatannya nggak punya. Anak kita minta bantuin bikinin PR aja kita langsung naik darah gitu kan. Nah itu membuat ilmu kita menjadi tidak bermanfaat karena mungkin kesempatannya tidak ada. Yang kedua, anak soleh yang mendoakan. Oke, saya punya anak 2, kebetulan alhamdulillah sudah gede-gede. Sama seperti Bapak Ibu semua yang punya anak, pasti punya cita-cita dong. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang suatu saat nanti bisa mendoakan kita ketika kita sudah nggak ada. Bagaimana caranya untuk meyakinkan bahwa mereka bisa memenuhi atau mencapai apa yang kita inginkan? Ya kita ajarin, kita kasih ilmu, kita sekolahkan yang benar, kita ajarin kan nanti kalau Bapak Ibu nggak ada atau sekarang mulai dari sekarang doakan dong kita. Yes. Tetapi Bapak Ibu, anak punya hatinya sendiri. Hanya Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Kita bisa ngajarin, kita bisa sekolahin setinggi langit, tetapi anak punya hatinya sendiri. Ketika dia hatinya terbalik, dia tidak lagi menjadi anak yang soleh yang walaupun kita sudah didik habis-habisan. Jadi 2 unsur itu mengandung ketidakpastian karena kita nggak bisa kendalikan. Ada 1 unsur yang bisa kita kendalikan, yaitu sedekah jariah. Sedekah yang tidak putus pahalanya. Salah satu manifestasinya bentuknya adalah wakaf. Kenapa bisa kita kendalikan? Karena harta.
Harta itu dalam kendali kita, Bapak Ibu. Harta itu nurut, mau kita mau apain, mau kita mau beliin mobil atau mau kita sumbangin ke masjid, nurut aja dia. Maka sedekah jariah adalah cara untuk memastikan bahwa kita mencapai sustainability pahala. Kita bicara tadi kita punya modal 60 miliar, kita sudah bicara bahwa nggak akan ada yang kita bawa. Nah, kita rencanakan apa-apa yang kita perlu beri, gitu kan, dalam bentuk wakaf. Nah, pertanyaannya kenapa wakaf? Ya sudah ada dasarnya, saya kira dalam surat Ali Imran ayat 92, dan di Indonesia diatur di dalam undang-undang, Bapak Ibu, jadi nggak perlu takut mengenai pelaksanaan wakaf di Indonesia. Tetapi saya harus kasih tahu fakta wakaf di Indonesia, Bapak Ibu. Bahwa ternyata orang Indonesia ini generous, baik hati. Suka berwakaf, ya biasanya terutama kalau sudah berkecukupan, dia biasanya berpikirnya sudah mulai berpikir akhirat, mau berwakaf. Saya suatu kali pernah menemani seorang nasabah yang berniat mewakafkan tanahnya. Saya pengen tanah ini mau dibangun rumah singgah, ya rumah sakit sama rumah singgah. Di mana tanah itu? Di Ciampea. Bapak Ibu bisa bayangkan untuk bisa mencapai ke sana itu luar biasa perjuangannya. Jadi akhirnya tanah itu menjadi tidak produktif. Karena bagaimana membangun rumah sakit, membangun rumah singgah, untuk mencapai ke sana itu harus bangun jalan dulu. Nah, ini fakta di Indonesia ada 77% dari harta wakaf itu lebih banyak bersifat diam. Bersifat diam karena nggak bisa dimanfaatkan. Karena tadi saya punya tanah di Ciampea, saya punya tanah di Bojonggede, tapi ternyata di pelosok gitu. Akhirnya nggak bisa dimanfaatkan dan hanya 23% yang produktif. Lalu bagaimana cara kita yang mungkin nggak punya tanah gitu ya, kita tetap punya keinginan mewakafkan supaya tadi kita punya manfaat 250 juta per bulan gitu ya, artinya setara 250 juta per bulan, sustain pula gitu ya, berkelanjutan. Kita ada kabar sejuk. Kabar sejuknya sudah ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional, MUI, ya itu istilahnya ulama-ulama, yang jelas saya nggak ada di sana karena saya belum masuk kategori ulama gitu ya. Nomor 106 tahun 2016. Ini berkaitan dengan manfaat asuransi jiwa syariah. Itu bisa menjadi modal Bapak Ibu berwakaf. Ya, nanti detailnya sama Butara. Saya nggak akan cerita detail soal ini. Butara nanti akan cerita jauh lebih detail. Artinya kita dikasih jalan, gitu ya. Jalan apa lagi yang dikasih pemerintah? Pemerintah sebenarnya sudah memprogramkan sejak tahun 2019, 2018 bahkan, bahwa Indonesia sudah melakukan transformasi menjadi wakaf produktif, wakaf tunai produktif. Jadi sudah tidak ada lagi orang berwakaf tanah, tapi tanahnya nggak bisa diapa-apain. Karena modal untuk bisa membangun masjid, membangun rumah sakit tadi jauh lebih gede daripada untuk beli tanahnya itu. Gitu. Maka pemerintah punya program ini. Nah, dalam konsep wakaf produktif, wakaf tunai produktif ini, caranya gampang. Nanti Butara akan cerita bahwa dengan mulai 500.000 bahkan gitu. Kalau yang punya 1 juta lebih bagus, 5 juta lebih hebat gitu ya per bulan gitu ya. Disisihkan, di mana nanti manfaatnya bila Bapak Ibu meninggal dunia, itu akan dikelola oleh para nazir, karena syaratnya wakaf itu harus dikelola oleh nazir, nggak boleh dikelola sendiri, ya. Dan itu akan menjadi wakaf yang produktif, bisa menjadi rumah sakit, rumah singgah, tempat ibadah dan lain-lain. Jadi ada cara, jadi nggak usah khawatir, saya nggak punya tanah saya cuma 1 pengki gitu, nggak apa-apa. Tapi saya punya income yang saya bisa sisihkan 1 juta, 2 juta, 5 juta, 500.000 pun boleh, itu bisa menjadi wakaf tunai produktif. Nah, bagaimana nanti cara kerjanya, saya tidak punya capability untuk bisa bercerita hal tersebut, nanti Butara yang akan bercerita. Itu materi yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Saya kira saya tepat yang 45 menit. Saya kembalikan waktu ke Pak Agung. Yes, terima kasih banyak Pak Basri, Masya Allah. Oke, baik. Mohon izin untuk close dulu. Baik. Pak Basri, terima kasih banyak atas sesi pertama. Jadi Sama-sama. Bapak dan Ibu mohon ditahan dulu bila ada pertanyaan, karena kita akan ada sesi tanya jawab nanti setelah sesi kedua. Nah, sesi kedua ini juga menarik, Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan undang sesi kedua ini oleh seorang yang wanita yang sangat luar biasa, ya, seorang muslimah yang luar biasa, yang akan menyampaikan terkait dengan investasi terbaik menuju jannah, ya, yang disampaikan oleh Teh Tara.
biasa dikenalnya, atau Teh Tara Bakhtiar. Beliau adalah seorang founder dari Balkis Academy dan juga sebagai seorang wakaf trainer. Dan Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah suatu momentum terbaik, kita bisa banyak belajar dari beliau juga. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Teh Tara, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Agung. Ya, sudah siap dengan sesi kedua nih materinya, Teh Tara? Insya Allah, insya Allah. Oke, baik. Kita simpan dulu Pak Basri. Nanti insya Allah di sesi setelah sesi Teh Tara kita akan ada tanya jawab insya Allah. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kedua ini akan disampaikan terkait dengan bagaimana investasi tadi menuju jannah. Dan beliau sekali lagi adalah seorang wakaf and legacy advisor, seorang profesional wakaf trainer dan juga sebagai founder dari Balkis Academy. Kepada Teh Tara kami persilakan. Silakan Teh. Ya, terima kasih Solver Agung yang dengan tulus ya mendampingi kita semua. Terima kasih juga kepada Pak Basri yang sudah berbagi ilmunya dan menyadarkan kita betapa besarnya aset yang Allah titipkan sama kita ya. Luar biasa, ternyata diri kita ini minimal nilainya 60 miliar rupiah. Betapa banyak kita seringkali mengeluh, merasa kebahagiaan itu di luar dan kita cari-cari, tapi ternyata Allah menitipkan aset di dalam diri kita yang luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan informasi tadi mampu membuka persepsi kita tentang mindset kita tentang wakaf, tentang waris ya. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya akan melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Basri. Pak Basri tadi menyampaikan waris yang memang saat ini ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan sangat membantu kita dalam menyiapkan perencanaan waris untuk keluarga yang kita cintai. Baik teman-teman, ini adalah sahabat Balkis semua. Sesi kali ini bertemakan wakaf investasi terbaik menuju jannah. Bagaimana sih agar wakaf kita ini sampai menuju jannah? Enggak, silakan. Sebelum kita masuk ke dalam wakaf, kita akan jelaskan dulu pengertian wakaf sendiri ya. Wakaf itu adalah menahan kepemilikan sehingga kepemilikannya berubah menjadi manfaat. Jadi untuk menyedekahkan manfaat dan faedahnya. Kemudian secara bahasa Arabnya dia menahan, berhenti atau diam, dan itu tidak ada kepemilikan di sana. Jadi manfaatnya yang kita utamakan. Kemudian tujuannya apa sih? Tujuan wakaf ini tadi untuk bagaimana agar termanfaatkan wakaf ini untuk kesejahteraan umat. Jadi begitu wakaf ini diserahkan, tidak ada kepemilikan di sana, dan yang diambil manfaatnya. Ketika semakin banyak orang yang merasakan manfaat itu, maka akan semakin banyak pula pahala yang kita dapatkan. Kemudian rukun wakaf. Silakan slide-nya, Prof. Agung, di rukun wakaf. Rukun wakaf ini teman-teman ada 4 poin. Jadi 1, rukun wakaf yaitu orang yang mewakafkan. Jadi harus ada 4 rukun ini agar sahnya, syarat sahnya wakaf, bahwa ada orang yang memiliki harta benda yang berniat untuk mewakafkan, yang kita sebut wakif. Kemudian ada lagi bendanya, barangnya, yang memang akan dialih fungsikan, yang tidak lagi ada kepemilikan di sana, tetapi murni kebermanfaatannya. Kemudian ada yang menerimanya, ada yang mengelolanya, ya. Jadi nazir wakaf tadi. Dan ketiga, wakif, nazir dan bendanya tadi harus dilegalkan, harus ada tertulis dalam ikrar wakaf. Jadi tentu rukun wakaf ada 4 poin yang harus kita penuhi. Apabila salah satu tidak dapat dipenuhi, maka gugurlah rukun wakaf tersebut. Nah, sekarang kita mau tahu jenis harta benda wakaf sendiri apa saja sih yang bisa kita wakafkan? Kan seringkali kita bayangannya tanah, rumah gitu ya. Slide selanjutnya, next. Jadi jenis harta benda wakaf ini ada 2. Ada yang tidak bergerak dan ada yang bergerak. Yang tidak bergerak ini seperti tanah, bangunan yang mungkin kita mengimajinasikannya, oh iya kita harus berwakaf punya tanah yang luas gitu ya, bangunan yang besar. Ternyata tidak seperti itu. Dan ada juga yang bergerak. Yang bergerak ini ada uang, logam mulia, surat berharga, harta hak sewa gitu ya. Dan tentu ketentuan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, dari jenis harta benda wakaf ini, kita mau tahu kan gimana sih
caranya, tadi Pak Basri sudah mengulas sedikit, bagaimana cara agar kita bisa berwakaf. Sekarang ada 3 poin yang bisa kita tempuh untuk berwakaf. 1, caranya wakaf langsung. Wakaf langsung itu ya kita berikan. Misalnya kita punya 2 juta nih, punya 20 juta, ya kita berikan. Untuk misalnya pondok pesantren, masjid, uangnya sama, apa yang kita sampaikan, nominalnya sama dengan yang diterima oleh nazir. Kemudian wakaf wasiat. Wakaf wasiat ini wakaf yang kita niatkan. Jadi kita dilegalkan melalui notaris untuk diniatkan ketika saya wafat, tolong hak ini, dan misalnya tanah bangunan ini untuk diwakafkan. Jadi ketika hidup datang ke notaris melegalkan bahwa aset tersebut sudah diikrarkan untuk diwakafkan ketika wafat gitu ya. Tapi manfaatnya masih bisa didapatkan ketika kita hidup. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah kuantum wakaf. Nah ini yang tadi Pak Basri sampaikan itu prolog dari kuantum wakaf. Jadi kita akan bahas lebih banyak tentang kuantum wakaf. Jadi kita tahu ya bahwa tadi sudah disampaikan kuantum wakaf itu sesuatu yang kita bisa memberikan nilai lebih terhadap aset yang kita miliki. Oke, next. Kuantum wakaf. Apa sih kuantum wakaf? Kuantum wakaf ini mewakafkan hingga kita melebihi nilai aset yang kita punya. Kalau tadi kan wakaf langsung 20 juta kita punya nih buat masjid, atau 10 juta atau 100 juta, ya hasilnya sama, angkanya sama. Tapi ini bisa dengan 100 juta atau dengan 20 juta, kita bisa memberikan wakaf sampai ratusan juta atau bahkan miliaran. Nah, teman-teman pasti penasaran. Siapa yang penasaran di sini yang pengen kok bisa sih wakaf dengan nominal yang tadi mungkin Pak Basri menyampaikan bisa dengan 500.000 sebulan atau dengan 2 juta sebulan gitu ya. 18 juta per tahun. Ada yang mau tahu gimana kuantum wakaf bisa kita dapatkan gitu dengan melebihi nilai aset yang kita miliki? Boleh ditulis di kolom chat siapa yang mau lebih tahu dalam bagaimana proses untuk mencapai kuantum wakaf. Nah, oke. Terima kasih atensinya. Banyak ya yang mau tahu. Nah, kuantum wakaf ini yaitu wakaf berupa asuransi syariah, di mana ketika hidup ada niat dengan dana yang kita miliki hari ini, berapapun itu, misalnya 18 juta per tahun, 24 juta per tahun, apapun yang kita miliki, nanti dialokasikan untuk masuk ke dalam asuransi syariah yang akarnya adalah hibah. Di sana akarnya kata baru, jadi seperti tolong-menolong. Jadi tolong-menolong itu seperti gini deh, misalnya teman-teman kan kalau kita ada yang wafat, yang meninggal, terus kita datang, suka ada baskom ya, suka ada baskom, kemudian kita ngasih amplop dengan bukti bahwa kita peduli gitu ya, ingin berbagi, dimasukkan ke dalam baskom tersebut. Ketika kita sudah memasukkan perhatian kita ke sana ke dalam baskom, itu kira-kira pengen ngambil lagi nggak sih? Coba-coba kalau misalnya udah ngasih ke baskom nih, wah ada yang wafat, kita takziah nih ke sana, masukin aja ya. Nggak pengen ya, karena niatnya sudah memberi. Nah, jadi asuransi syariah ini akarnya adalah tolong-menolong. Akad ta'awun, di mana kita menghibahkan, memberi ke baskom tadi, nah nanti akan dimanfaatkan siapa yang lebih dulu membutuhkan. Nah, nanti ketika dia masih hidup, kalau tadi kan baskom ya, yang kita analogikan seperti itu. Nah, kalau di asuransi syariah, kita melakukan pengajuan untuk hibah bersama dengan yang lainnya, dan itu nanti kita menuliskan ikrar wakaf. Tadi kan wajib ya, ada ikrar wakaf. Jadi ikrar wakafnya dituliskan di sana berapa dari santunan yang kita dapatkan, dari hibah bulanan atau tahunan yang kita berikan, nanti santunannya dapat berapa. Itu sangat tergantung dari usia. Dari usia, dari jenis kelamin, kemudian dari prof atau tidak, dari kesehatan kita. Jadi itu sangat tergantung dari 3 poin tadi. Jadi semakin kita muda, semakin dapat besar santunannya. Semakin kita usianya lanjut, maka semakin kecil santunannya. Kenapa? Karena tingkat resikonya besar ya. Jadi nanti dihitungkan dari santunannya, wakifnya meniatkan ikrar, kemudian disampaikan kepada ahli waris bahwa ayah, misalnya ayah atau bunda nanti ketika meninggal ada santunan dari asuransi syariah yang akan kalian terima sebagai ahli waris.
Nah, nanti ini sudah diikrarkan ya, sekian persennya untuk membangun masjid. Jadi mohon keriduannya bahwa hak waris kalian ada diwakafkan sebagian untuk menemani ayah atau bunda ketika berpulang nanti. Jadi tidak hanya kesejahteraan buat anak-anak yang kita tinggalkan, tapi kita pun membawa bekal amal jariah tadi yang Pak Basri sampaikan. Oke, next. Nah ini teman-teman, ada MUI melalui Dewan Syariah Nasional. Jadi tadi disampaikan juga bahwa sudah ada fatwanya, bahwa dihalalkan, diperbolehkan ketika manfaat asuransi syariah ini sebagian dari proteksi income-nya, uang bertanggungannya itu dimanfaatkan untuk berwakaf. Gitu ya. Ini nanti sahabat Balkis semua bisa melihat di internet, di googling aja. Fatwanya nomor 106 DSM MUI 10/2016. Nanti di sana bisa dilihat bahwa perencanaan wakaf di dalam santunan asuransi syariah ini itu yang menggagas, yang mengajukan kepada MUI adalah Sun Life Syariah dan Al-Azhar. Jadi nanti teman-teman bisa searching, bisa baca bahwa ini sudah dilegalkan oleh MUI dan ini sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, sehingga insya Allah semua prosesnya melalui pemantauan yang syariah. Ketika tidak melaksanakan sholat syariah, maka akan diputus otomatis. Ya. Oke, selanjutnya adalah terus bagaimana sih hukum ketentuan manfaat wakaf waris? Tadi sudah disampaikan boleh ya. Jadi hukumnya boleh dan halal gitu. Jadi tidak usah khawatir, kan selama ini suka ada persepsi-persepsi, oh asuransi begini-begini. Nah, dipelajari dulu, dicerna dulu, karena ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah sangat mendukung program ini, karena begitu banyak manfaat dari ketika kita mewakafkan. Kita bisa mewakafkan untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, rumah sakit, gitu ya, sekolah-sekolah gratis. Nah, kebutuhan itu sudah dirasakan oleh banyak pihak, sehingga pemerintah pun mendukung melalui MUI tadi untuk dibolehkan untuk melakukan proses wakaf melalui asuransi waris. Oke. Nah, ini ada ketentuannya di slide berikutnya. Ada ketentuannya berapa persen sih yang boleh diwakafkan? Slide berikutnya. Nah, ketika untuk diwakafkan ini, kalau dari santunan yang tadi didapatkan, itu 45%. Kalau kita sudah wafat. Tapi kita juga pengen kan, wakaf ketika kita masih hidup dengan nominal yang besar itu bisa. Dari nilai investasinya, dan maksimal 30%. Oke. Nah, ini perbedaan konvensional dengan syariah ya, ada pengelolaan resiko. Next, pengelolaan resiko ini maksudnya gini, kan kita sering tuh asuransi konvensional gimana sih? Kalau konvensional itu pengalihan resiko. Resikonya diberikan kepada perusahaan. Jadi bayar, jadi kita ada beban bayar, diterima oleh perusahaan sebagai pendapatan, dan ketika terjadi resiko, maka perusahaan itu melakukan klaim, memberikan klaim, jadi biaya gitu. Jadi ini akadnya jual beli. Nah ini yang tidak dihalalkan. Jadi ini yang ada gorornya, yang ada masih ada ribanya karena kita tidak transparan, tidak tahu di mana pengelolaan uang tersebut. Tetapi berbeda dengan asuransi syariah. Dia diawasi MUI, Dewan Pengawas Syariah, dan akadnya adalah tabaruk, hibah ya, jadi ta'awun. Jadi tolong menolong, jadi berbagi resiko. Jadi teman-teman misalnya hibah saya mau 18 juta, teman yang A, yang B, semua ribuan orang meniatkan hibah berkontribusi seperti tadi, berbagi resiko. Dan resiko yang terjadi, siapa yang terjadi resiko, maka dana itu diberikan kepada yang memang membutuhkan, yang terkena musibah, yang terkena resiko tadi. Gitu ya. Jadi beda, yang satu pengalihan resiko, yang satu berbagi resiko. Dan ini teman-teman bisa tahu di mana saja alokasi pendanaan yang dilakukan. Jadi sangat transparan. Oke, next. Nah, ini poin penting yang ingin saya sampaikan. Cara cerdas berwakaf melipat gandakan manfaat. Dari semua penjelasan tadi, intinya gimana sih? Wakaf investasi berkah menuju jannah. Oke, gimana ceritanya gini? Misalnya teman-teman mau berwakaf next ya, mau berwakaf 1 miliar rupiah untuk pembangunan masjid. Next, nah, slide-nya belum berubah. Nah ini produk keuangan syariah apa yang dalam waktu singkat menyiapkan dana wakaf.
Kira-kira kalau bank syariah, teman-teman, sahabat Balkis semua pengen punya wakaf 1 miliar rupiah. Kira-kira bisa bank syariah memberikan itu? Bisa nggak? Saya pengen wakaf deh 1 miliar, tapi saya kontribusinya 20 juta. Bisa nggak sih? Bisa nggak? Nggak bisa, karena apa yang diberikan 20 juta jadi 20 juta gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang next. Nah, sekarang ada nggak produk keuangan syariah apa yang dalam waktu singkat menyiapkan dana wakaf 1 miliar? Ternyata ada, teman-teman. Ternyata ada, sahabat Balkis semua, bahwa ketika bank syariah tidak bisa memenuhi kebutuhan tadi, ingin berwakaf 1 miliar rupiah dengan kondisi menyesuaikan kondisi kita sekarang, ternyata itu tidak terjawab di bank syariah. Terjawabnya di mana? Di asuransi syariah. Next. Nah, ini ya, produk asuransi jiwa syariah. Jadi, terus gimana caranya? Oke. Nah, next, contoh misalnya gini. Bapak Haji Budi ini, ada Pak Budi di sini ya. Usianya 40 tahun. Terus dia berencana nih pengen punya wakaf 1 miliar untuk membangun masjid. Nah, masjid ini besar, nilainya triliunan, 1 triliun di Jawa Barat. Gimana ya cara menyisihkan, saya punyanya 20 juta misalnya, atau saya punyanya 2 juta dia per bulan, 24 juta dia per tahun. Terus menyisihkan per bulan melalui perbankan syariah. Kita lihat ininya, perhitungannya. Next. Nah, ini ya. Nih, kalau kita menggunakan bank syariah, misalnya, sahabat Balkis semua punya 2 juta per bulan. Pengen berwakaf 1 miliar untuk pembangunan masjid. Nah, untuk 2 juta per bulan, kemampuan kita saat itu, 24 juta berarti per tahunnya, bisa mendapatkan 1 miliar, bisa kita dapatkan. Tapi kita harus nabung, toh. Kita harus nabung, sahabat Balkis, kita harus nabung selama 42 tahun. Berarti ketika 1 miliar itu sampai, usia kita sudah 82 tahun. Nah, alhamdulillah kalau sampai gitu ya. Tapi kalau ternyata tidak sampai, karena Rasulullah pun di zaman Rasulullah 63 tahun ya. Jadi kalau lebih dari 63 tahun itu sudah bonus ya. Nah, ini sampai 82 tahun. Nah, kemudian gimana kalau yang 2 juta tadi yang kita niatkan, kita sudah punya niat nih untuk pengen berwakaf 1 miliar masjid. Sudah punya niat 2 juta per bulan. Nah, tiba-tiba di bulan ke-12 Allah manggil kita nih. Udah deh waktunya sudah habis. Kita berpulang, kita tutup usia, berarti tabungan yang tadi, yang di bank syariah tadi, yang kita dapatkan berapa? 24 juta. Berarti kita nggak mudah gitu ya, nggak mungkin dengan produk bank syariah mencapai wakaf senilai 1 miliar rupiah. Nah, ternyata teman-teman semuanya, sahabat Balkis semua, dengan kuantum wakaf polis, jika meninggal, jika terjadi resiko pada kita, walaupun kita baru bayar 1 bulan, itu santunannya tidak berubah. Nah, ini kejadiannya beberapa bulan yang lalu di Saleh Bandung, itu ada seorang ibu yang lagi hamil, beliau berkontribusi baru 5 bulan, kemudian terkena COVID. Ketika terkena COVID, beliau kan punya santunan. Sebelum beliau meninggal, beliau sudah mengikrarkan untuk Darul Tauhid. 20%-nya untuk Darul Tauhid. Nah, kebetulan saya juga ada di ruangan itu, saya merasakan luar biasa ya, ketika keluarga kita ada yang berpulang, tapi kemudian dia sudah menyiapkan untuk ikrar wakaf, dan betapa bahagianya ketika Agim ada di sana, kemudian betapa bahagianya gitu menerima wakaf tadi yang insya Allah dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat. Dan di sana ada rasa, oh iya, ternyata ada cara kuantum wakaf di mana kita bisa berwakaf dengan nilai yang cukup besar, tapi dengan kemampuan kita saat ini. Jadi kalau teman-teman berniat untuk kuantum wakaf, walaupun dengan 2 juta per bulan, kapanpun Allah panggil, maka santunan itu tidak akan berubah. Tertarik teman-teman? Menarik nggak nih? Kira-kira bisa berwakaf masjid 1 miliar, tapi dengan kontribusi yang sesuai dengan kemampuan kita. Gitu ya. Jadi, nah terus pada siapa sih kita mau menitipkan wakaf kita? Ya, jadi pada siapa kita mau menitipkan
Nah, ini ada, silakan slide terakhir. Titipkan wakaf kita pada pengelola yang amanah, ya. Nah, jadi kita pun ketika berwakaf harus punya bayangan pada siapa wakaf ini kita akan berikan. Dan janganlah kau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula kau terlalu mengelurkan, niscaya kamu menjadi tercela dan menyesal. Jadi teman-teman, ini ada sebuah kebijakan dari Fatwa MUI untuk kita bisa berwakaf dengan nilai yang cukup besar dengan melalui produk asuransi syariah. Nah, di sini Sun Life Syariah yang menggagas mengajukan kepada MUI bekerja sama dengan beberapa mitra Sun Life Nazir Wakaf. Silakan slide berikutnya. Mitra Nazir Wakaf Sun Life Finansial Indonesia itu ada 9. Saat ini ada 9. Nanti sahabat Balki semua ketika sudah menghitung berapa sih dengan usia saya segini, kemampuan saya berapa per tahun, nanti ikrar wakafnya mau kemana? Kemudian mau berapa persen? Nah, ini beberapa yang kerjasama dengan Sun Life Finansial Indonesia. Ada BWI, ada Dompet Duafa, Wakaf dari Tauhid, kemudian Rumah Zakat, ada iWakaf, ada Baitul Mal Muamalat, Baitul Wakaf, Wakaf Al-Azhar, dan BWA ya, Baitul Wakaf Al-Quran. Jadi teman-teman nanti ini adalah wakaf nazir wakaf yang memang bersedia untuk yang sudah bekerja sama dengan Sun Life yang nanti akan membantu teman-teman untuk berwakaf. Oke. Nah, ini yang terakhir bahwa kita ini punya 3 muara harta. 3 muara harta yang kita miliki. Yang pertama, harta yang kita makan ujungnya jadi kotoran. Nah, harta yang disimpan bisa jadi rebutan. Ketika kita tidak paham, yang tadi Pak Basri sampaikan, adanya sengketa-sengketa ini karena tidak paham bagaimana menjalankan waris sesuai syariat Islam. Sehingga banyak sekali terjadi konflik-konflik karena ketidaktahuan dan merasa kepemilikan. Seperti tadi misalnya si ayah sang pencari nafkah, tutup usia, istrinya yang merasa saya masih hidup. Jadi saya berhak mengaturkan hak harta dari suami saya untuk mengurus anak-anak saya sendiri. Ternyata tidak begitu. Jadi begitu ayahnya tutup usia, itu harus segera dibagikan kepada anaknya. Masalah nanti ibunya misalnya sudah kebutuhan, tapi sudah beralih dulu haknya kepada ahli waris. Ada pembagiannya jelas, istri berapa, anak berapa, nah itu harus dibagi dulu, baru nanti dibicarakan di belakang. Jadi gunakan dulu syariat Islam agar ada keberkahan di sana. Gitu ya, kalau misalnya tidak menggunakan syariat Islam, maka ada sengketa, kemudian ada juga konflik di sana, kemudian ketidakberkahan tentunya dalam hartanya. Dan yang terakhir, harta yang diwakafkan jadi amal jariah. Ini juga sudah disampaikan Pak Basri tadi, bahwa kalau ilmu, belum tentu semuanya punya kesempatan memiliki ilmu yang bisa dibagikan, seperti guru, dosen, trainer, gitu ya. Belum tentu semua punya kesempatan di sana. Kemudian kalau anak, betapa kita berjuang untuk anak-anak agar soleh-soleha, anak-anak punya hati. Dan Allah Maha Pembolak-balik hati. Di saat kita tutup usia, anak-anak belum paham tentang agama, masih miskin dengan ilmu, dan atau secara ekonomi malah mereka butuh biaya untuk sekolah. Maka jangan sampai berharap untuk kepada anak-anak. Jadi 2 yang tadi tidak bisa dikendalikan, tapi untuk yang sedekah jariah, wakaf, nah itu yang bisa kita rencanakan dari semenjak kita hidup di dunia. Oke. Next. Jadi ini ya teman-teman 3 muara harta. Yang terakhir, dari penjelasan tadi yang disampaikan bahwa waris ini hal yang penting yang Allah sendiri mengatur langsung di dalam Al-Quran pembagiannya. Sholat saja tidak Allah aturkan 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, itu tidak ada angkanya. Tapi khusus waris, di An-Nisa 11 sampai 13 itu dibagi langsung persentasenya, perbagiannya dibagi langsung. Jadi Allah sendiri. Tadi siapa yang berhak membagi? Allah gitu. Bukan ahli waris, bukan siapapun, tapi kita minta bantuan boleh. Tapi yang berhak mengatur itu semua adalah Allah. Dan Allah langsung yang membagikan. Sehingga diharapkan dari waris tadi tidak terjadi sengketa. Ya, tidak terjadi sengketa dan berkah. Tapi kalau kita hanya berpikir waris, berarti kita berpikir untuk orang-orang yang kita tinggalkan saja, untuk keluarga yang kita cintai. Nah, bagaimana agar sebagian harta tersebut terbawa juga? Karena apa yang kita beri itu yang kita bawa.
Jadi yang kita bawa ya amal jariahnya dari wakaf tadi. Karena kalau kita zakat itu ada waktunya, ada masanya, dan Allah lipatkan 700 kali lipat ya, ada masanya. Untuk apa zakatnya gitu kan ya, infaknya. Tapi kalau wakaf masuknya ke dalam sedekah jariah yang pahalanya mengalir terus sampai kita tutup usia. Ya, jadi untuk bekal hari akhir yang abadi yang tentunya sampai akhirat, siapa kita berwakaf saat ini juga? Siapa nih yang kira-kira, oh saya siap nih berwakaf, menarik sekali programnya gitu ya, bisa kita berwakaf masjid dengan ratusan juta rupiah, kemudian wakaf inilah yang menemani kita sampai ke jannah gitu ya. Oke, ada yang siap? Siapkah kita berwakaf saat ini juga? Siapa yang ingin berwakaf 1 miliar untuk masjid? Ada? Oke, mudah-mudahan yang menuliskan siap, Allah mudahkan rezekinya. Allah catat, Allah dengar niatnya. Sehingga Allah mudahkan kehidupan di dunia dan di akhiratnya, sehingga mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Itu ya teman-teman, nanti kalau memang ingin melanjutkan dari teman-teman yang hadir di sini, ada kelas lanjutan, kelas edukasi yang lebih dalam akan membicarakan tentang wakaf dan waris. Nanti bisa menghubungi adminnya, kapan kelas tersebut dilanjutkan. Nanti kita akan bicara lebih dalam lagi. Sehubungan ini waktunya, sudah waktunya saya undur diri. Dan terima kasih teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Demikian yang ingin saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tetara atas materinya di sesi kedua ini, dan ini luar biasa sekali ya. Jadi kita banyak sekali informasi terkait dengan tema kita yang sangat luar biasa, yaitu adalah investasi berkah menuju jannah. Jadi Bapak dan Ibu, mohon untuk di-keep dulu pertanyaannya, siap-siap. Insya Allah kita akan buka, nanti akan ada 2 cara. Bisa Bapak dan Ibu nanti raise hand ya dengan menggunakan simbol yang ada di Zoom. Atau yang kedua adalah menuliskannya di kolom chat, dan insya Allah nanti akan saya bacakan. Jadi sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, sekitar 15 menit nanti ya, sekitar 15 menit waktunya, kita akan ada dulu special performance ya. Jadi ada guest star kita. Telah hadir di tengah-tengah kita adalah Gus Reza. Beliau adalah seorang juga founder dari wakaf Gerakan Wakaf Indonesia, dan insya Allah saya akan undang beliau karena beliau akan menyampaikan ya beberapa hal yang insya Allah ini akan menguatkan tema kita di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Oke, sebentar saya perjalanan. outline dulu. Kalau nanti ada sinyalnya kurang stabil ya. Yo, oke. Ya. Cukup jelas suara saya? Kedengaran Gus? Okay. Alhamdulillah. Baik, silakan Gus. Saya hanya ambil waktu 5 menit. Ya, silakan. Oke. Terima kasih Pak Basri yang sudah berkenan untuk sharing dengan ilmu yang luar biasa. Kemudian juga tadi barusan kita mendengarkan dari Teh Tara tentang wakaf. Di sini juga hadir beberapa praktisi-praktisi wakaf, diantaranya Bu Eka Pujiasi, dan juga beberapa yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 3 saja teman-teman yang harus diperhatikan oleh kita. Yang pertama saya mau mengutip surat Al-Munafikun ayat 10 dan 11. Surat ke-63. Ini adalah suatu skenario jangka panjang, skenario masa depan. Dan kita harus meyakini bahwa skenario yang ada di Al-Quran itu pasti terjadi. Tidak ada satupun di antara kita yang meragukan tentang hal itu. Seperti apa skenarionya? Yaitu orang-orang yang sudah meninggal dunia minta dispensasi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihidupkan kembali. Jadi mereka bernegosiasi dengan Allah, bisakah Tuhan kami dihidupkan kembali? Hanya sebentar saja. Kemudian Allah bertanya, untuk apa? Untuk bisa berwakaf. Kemudian Allah memberikan jawaban, tidak mungkin, karena kamu sudah berada di dunia yang berbeda. Orang yang sudah mati tidak bisa kembali ke bumi. Dia sudah masuk ke alam lain atau dunia lain. Poinnya adalah buat teman-teman semua yang ada di sini, kalau yang sudah mati saja, yang sudah wafat saja, minta negosiasi kepada Allah untuk bisa dikasih waktu sebentar saja untuk berwakaf, pertanyaannya, kenapa kita yang masih hidup
tidak mau menyisihkan harta untuk bisa berwakaf. Ini poin pertama. Alhamdulillah jantung kita masih berdetak. Alhamdulillah paru-paru kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa melihat, masih bisa mendengar. Jangan sampai nanti ketika kita sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyesal. Jadi saya ingatkan kepada Anda semua, yuk kita bicara dengan hati nurani kita masing-masing. Mau tunggu sampai kapan kita akan berwakaf? Inilah saat yang tepat. Kalau ditanya kapan saat yang tepat, sekarang. Kita nggak tahu. Setengah menit yang akan datang ya, solver ya. Setengah jam yang akan datang pasti ada di antara kita yang harus dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Termasuk saya, tanpa terkecuali. Tapi insya Allah saya pribadi, alhamdulillah sudah menyiapkan wakaf untuk diri saya, istri saya, anak-anak saya, dan orang tua saya. Jadi saya nggak khawatir mau dipanggil kapanpun, kami sudah siap. Itu poin pertama. Anda masih punya kehidupan, manfaatkan hidup itu untuk berwakaf. Yang kedua, ada 3 jenis sedekah. Ada sedekah sunnah, namanya infak. Pahalanya once in a time. Saat kita berinfak, ngasih ke pengemis, kita memberikan uang 10.000, pahalanya saat itu saja. Paling banyak 700 kali lipat. Paling banyak 700 kali lipat. Tidak ada lagi setelah itu. Itu sedekah sunnah. Infak. Sedekah wajib. Zakat. Once in a year. 1 kali setahun. Berarti pahalanya setahun sekali. Bagaimana kalau kita menghadapi kematian sebelum tahun depan? Kita sudah kehilangan kesempatan. Kemudian yang ketiga, sedekah istimewa, spesial, wakaf. Bagaimana balasannya? Tidak terbatas. Unlimited reward. Unlimited reward. Pahala yang tidak ada batas. Dan yang kedua, passive reward. Orangnya sudah meninggal, pahalanya mengalir terus. Istilahnya, napas sudah putus, pahala tidak putus-putus. Orang yang cerdas akan gunakan uang dia untuk berwakaf. Karena dia akan mendapatkan pahala secara abadi sampai nanti yaumul hisab. Kita belum tentu dengan kebaikan kita bakal mendapatkan surganya Allah. Kita tidak terlalu yakin. Tapi bagaimana memastikan bahwa kita tetap berada di surga? Kita harus perberat timbangan kebaikan kita. Bagaimana kita bisa memperberat timbangan kebaikan kita? Usia kita singkat. Dengan usia yang singkat ini, lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Nggak ada pilihan lain. No choice, no way out. Gunakan wakaf ini sebagai perangkat investasi portofolio yang sangat powerful. Dengan sekali kita mengeluarkan, pahalanya terus-menerus, walaupun kita sudah meninggal dunia. Itu poin kedua. Poin terakhir, it is not a big mistake. It is not a big mistake. When you make a wrong decision, but it's a big mistake when you never make any decision at all. Bukan satu kesalahan besar kalau Anda salah mengambil keputusan. Tapi kesalahan besar ketika Anda tidak berani mengambil keputusan. I challenge you, saya menantang Anda. Ambillah keputusan saat ini. Karena nanti Anda akan menyesal. Jangan sampai kejadian surah Al-Munafikun terjadi pada diri kita. Kesalahan besar ketika orang tidak berani ambil keputusan. Terakhir, last but not least, yang membedakan orang sukses dan gagal cuma satu. Dan satu kata itu adalah decision, keputusan. Itu yang membedakan Anda sukses dan tidak sukses dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di dunia wakaf. Saya doakan Anda terbuka pikiran dan terbuka hati untuk menyisihkan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dikembalikan kepada yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan percayalah, dengan wakaf yang Anda keluarkan akan memberikan keberkahan dalam rezeki Anda, kemudahan dalam urusan Anda, dan selalu diberikan solusi atas segala masalah yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Gus atas penambahan penguatan daripada tema kita terkait investasi berkah menuju jannah, insyaallah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Jadi ada 2 cara Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa melakukannya dengan menggunakan raise hand. Silakan angkat tangannya menggunakan simbol yang ada di Zoom. Atau yang kedua adalah kita akan Bapak Ibu bisa menaruhnya atau pertanyaannya di kolom chat, nanti saya akan bacakan insyaallah.
Silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Bapak dan Ibu silakan. Ya, baik dengan menggunakan kolom chat atau Bapak dan Ibu bisa menggunakan raise hand. Silakan. Karena audionya saya belum aktifkan, jadi silakan menggunakan raise hand. Atau mungkin bisa kasih saya info di kolom chat untuk saya buka ya nanti. Silakan Bapak dan Ibu bila ada yang ingin ditanyakan. Ya, dengan dua materi kita di sesi ini ya, dengan satu tema besar, investasi berkah menuju jannah. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Pertanyaan pertama, nah ini menarik nih, dari Pak Wahyu Nugroho melalui kolom chat. Apakah umat Nasrani bisa ikut melakukan wakaf? Nah, ini mungkin pertanyaannya bisa ditujukan kepada Pak Basti Adi. Oke, mungkin bisa langsung jawab saja Pak Basti. Nah, kita akan buka lagi nanti 1 sampai 2 pertanyaan lagi. Oke, silakan Pak Basti. Baik. Jadi ketentuan mengenai wakaf sebenarnya mengatur untuk Muslim ya. Mengatur untuk Muslim. Tetapi apakah boleh misalnya saya seorang Nasrani, saya pengen mewakafkan harta saya tentu saja pertama harus kembalikan ke ketentuan agama Bapak dan Ibu seperti apa. Tetapi kalau menurut hukum di Indonesia sebenarnya boleh, gitu ya, boleh. Jadi Bapak misalnya mengambil, saya nggak tahu nanti Bu Tara mungkin bisa membantu kalau di program asuransi Bu Tara bisa nggak seorang yang tidak beragama Islam mengambil asuransi jiwa syariah kemudian manfaatnya dimanfaatkan sebagai wakaf boleh atau tidak. Tetapi kalau di dalam undang-undangnya sendiri sebenarnya bisa gitu ya. Tapi walaupun aturan wakaf itu mengikat untuk Muslim sebenarnya. Mungkin itu jawaban saya secara umum gitu ya. Kalau secara khusus di asuransinya seperti apa mungkin Bu Tara mungkin bisa membantu. Ya, baik. Ya. Terima kasih Pak Basti. Saya Tara mau menambahkan, silakan. Boleh. Kalau untuk memang ini diikat oleh aturan Islam yang memang ditujukan untuk Muslim ya, tapi fakta di lapangan ada beberapa yang justru non Muslim merasakan manfaatnya. Mereka malah merasa luar biasa ya, malah tercerahkan, malah ingin tahu mendalami Islam lebih lanjut. Jadi ini boleh Pak, boleh, sangat boleh untuk yang Nasrani, dan nanti itu malah menjadi syiar kita bahwa betapa adilnya, betapa luar biasanya Allah merancang bekal hidup kita. Jadi boleh ya Pak ya. Silakan. Oke, baik. Menambahkan sedikit sebenarnya yang tidak boleh adalah menjadi nazir yang tidak boleh. Ya, betul. Nah, nazir yang nggak boleh. Pengelola wakafnya yang nggak boleh. Tapi kalau seorang yang tidak beragama Islam mau berwakaf, ternyata bisa ya menurut program asuransi. Secara ketentuan undang-undang juga boleh. Ya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, Mas ya, Agus. Ada di kolom chat ada satu pertanyaan lagi dari Pak Arif. Saya bacakan. Apakah nazir yang sudah kerjasama dengan asuransi syariah sudah bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah untuk disalurkan pada wakaf produktif sehingga lebih produktif dan bermanfaat buat maukul alaih dan bermanfaat untuk kesejahteraan umat, atau nazir-nazir BMT ya ditambahkan Baitul Mal wa Tamwil. Boleh silakan Tetara terlebih dahulu, ya. Nanti mungkin ditambahkan oleh Bapak Basri. Sudah, dari ini semua nazir wakaf yang sudah bekerja sama itu sudah dalam di dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Jadi tentunya sudah dilingkan dengan lembaga keuangan syariah, apapun itu mekanismenya harus diawasi dan sudah bisa disalurkan. Jadi yayasan-yayasan nanti yang mengajukan kepada Baitul Wakaf itu pun nanti disalurkan. Jadi yayasan-yayasan mendaftarkan ke Baitul Wakaf Indonesia atau ke Darul Tauhid yang nanti itu akan disalurkan di dalam pengawasan. Begitu ya Pak Basri ya? Mungkin mau menambahkan Bapak. Iya, betul. Jadi sebagai tambahan informasi memang
karena aturan di Indonesia, OJK ya, terutama OJK menggariskan bahwa perusahaan-perusahaan asuransi itu sudah harus memisahkan diri kan, entitas konvensional dengan syariah. Perusahaan asuransi syariah umumnya sudah punya kerjasama dengan nazir-nazir yang memang sudah tersertifikasi oleh pemerintah, gitu ya. Jadi sudah tentu saja sudah diawasi oleh lembaga keuangan syariah. Tetapi misalnya ada keinginan dari orang yang ingin berwakaf bahwa saya nggak mau ke dompet duafa atau saya nggak mau ke Darut Tauhid, saya pengen ke Nazir X yang kebetulan memang sudah tersertifikasi, itu bisa juga. Sebenarnya penunjukan itu untuk memudahkan pada saat pembuatan akad wakafnya, karena biasanya akad wakaf itu sudah ada di sistemnya perusahaan asuransi gitu. Nah, kalau mau custom bisa sepanjang memang sudah disertifikasi oleh pemerintah, dalam hal ini lembaga keuangan syariah. Itu jawaban saya. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Basri dan Teh Tara. Satu lagi nih pertanyaan ya sebagai menutup untuk sesi kita di kesempatan hari ini. Berapa lama sih kita nabung wakaf? 5 tahunkah atau berapa tahun? Untuk menabung wakaf, ya. Pak Basri atau saya? Pak Basri aja. Silakan. Ini kayaknya teknis produk ini kayaknya. Oh, gini. Kalau berapa tahun itu tergantung. Jadi ya betul. Nanti ya ada sesi kelas lanjutan yang kita akan edukasi biar teman-teman lebih paham dengan situasi yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kalau santunan yang didapatkan tergantung kita ingin berapa atau kemampuan kita berapa. Itu jangka waktunya pun sangat ditentukan oleh usia kita. Jadi usia kita berapa gitu jenis ininya laki atau perempuan. Tapi pada dasarnya rata-rata itu amannya di 10 tahun. Di 10 tahun ya. Jadi di 10 tahun amankan untuk bagaimana kita bisa berkontribusi 10 tahun. Setelah itu tidak lagi kita bisa cuti premi dan hanya memperhatikan beberapa administrasinya agar polis tersebut tetap hidup sehingga kita bisa menerima manfaatnya. Gitu, Mas Agung. Oke, baik. Terima kasih banyak, Teh Tara. Alhamdulillah. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, oh ya, kalau Pak Basri ingin menambahkan untuk di poin terakhir untuk nabung wakaf. Enggak, kayaknya saya. Oke, baik. Oke, baik. Nah, Pak Basri dan Teh Tara, ini ada satu lagi ternyata. Boleh. Kalau kita nanti bisa gabung ya. dengan boleh. programnya, tapi mau bantu share program gimana? Oke. Nanti boleh. bisa ini kebetulan undangan dari... saya. Kebetulan undangan saya nanti gitu. Ya, Teh Siti kita ngobrol lagi lebih lanjut. Mungkin nanti kita bisa ada sesi secara adat. Ada ini ucapan terima kasih untuk Pak Basri, Mas Agung. Oke, baik. Saya mengundang Teh Tara sebagai founder dari Balik Kesakitan Academy yang akan memberikan sertifikat secara virtual kepada Pak Basri. Silakan Teh, ini sertifikatnya. Iya, Pak Basri, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya, berbagi ilmunya. Mudah-mudahan tidak hanya momen ini nih Pak, kita bisa sama-sama syiar tentang wakaf dan waris. Sehingga banyak orang yang akhirnya paham bagaimana melaksanakan wakaf dan waris sesuai syariah. Ini ada kenang-kenangan dari Balkis Academy. Nanti saya minta alamatnya, kami kirimkan. Sertifikatnya kami kirimkan beserta hadiahnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkenan menerimanya ya Pak Basri ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan. Oke, sebentar di capture dulu, jangan kemana-mana. Oh iya, kita foto dulu nih Pak. Iya sebentar, kita capture dulu untuk Pak Basri ya. Oke, baik, siap 1, 2. Oke, baik. Selanjutnya Teh Tara, ini juga tidak hanya sebagai apresiasi kepada narasumber fasilitator, kepada para peserta juga sekalian. Tadi sebagaimana yang saya cantumkan di kolom chat, sudah ada linknya untuk mengisi daftar hadir supaya bisa mendapatkan e-certificate ya. Dan di berikut adalah e-certificate sebagai contoh. Ya, silakan. Jadi penghargaan tadi tidak hanya Balkis akan diberikan kepada Pak Basri sebagai pembicara, pemateri kita, tapi teman-teman semua yang hadir di kesempatan hari ini, kita pun akan mengirimkan e-sertifikatnya. Silakan menghubungi admin dan memberikan namanya secara lengkap. Nanti teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikatnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat dan makin menyadarkan kita betapa pentingnya perencanaan wakaf dan waris sebagai bekal kita untuk pulang menuju jannah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Basri Adi atas sesinya yang sangat luar biasa ya. Kita banyak belajar pada akhirnya ternyata memang harus
senantiasa bersyukur dan bagaimana kemudian rasa syukur itu kita implementasikan secara implementatif dalam kehidupannya. Kita belum memfokuskan pada apa sih yang bisa kita berikan yang terbaik dalam kehidupan ini. Kemudian juga kepada Teh Tara yang sudah menyampaikan informasi-informasi yang sangat luar biasa, dan ini bisa menjadi salah satu khazanah untuk aktivitas kita. Ya, Teh Tara ya. Ya, baik, Bapak dan Ibu sekalian, dengan berakhirnya tanya jawab tadi dan juga pemberian sertifikat secara virtual kepada Pak Basri, serta juga sebagai apresiasi kepada para peserta, diinformasikan juga nanti akan ada sesi lainnya atau event lainnya gitu ya, Tara ya, dari Balkes Academy untuk Bapak dan Ibu semua. Jadi tetap stay tune dan juga jangan lupa untuk kemudian mengisi daftar hadir karena kita akan kirimkan sertifikat itu melalui email pada Bapak dan Ibu masing-masing. Demikian saya dengan Solver Agung sebagai host di kesempatan event hari ini, dan insya Allah kita akan kemudian juga akan adakan ya nanti di hari Ahad kita ada ngopi sore ya dengan Gus Reza Teh Tara ya, yang juga sudah tadi memberikan surprise sessionnya ya dengan Gus Reza. Masya Allah, nanti ya, terima kasih Gus Reza. Sesi bersama beliau. Jadi saya terima kasih. Saya cukup sekian. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akan buka audionya untuk memberikan terima kasih kepada semua yang hadir di kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung, Teh Tara, Pak Basri Adi. Terima kasih. Terima kasih Teh Tara, Solver Agung, Pak Basri. Permios tos maghrib. Assalamualaikum. Ya, selamat. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Basri.